Halo, ketemu lagi dalam mata kuliah biologi sel. Kali ini kita akan membahas tentang lisosom dan badan mikro. Yang pertama kita lihat bagaimana lisosom bisa divisualisasikan. Jadi lisosom itu ditemukan pertama kali oleh Christian de Duve pada tahun 1950. Dia mengamati adanya senyawa asid fosfatase di sekitaran mitokondria yang ditemukan bersama-sama dengan enzim hidrolitik yang lain, misalnya beta-glukuronidase, kemudian deoksiribonuklease, kemudian ribonuklease, dan protease, yang semuanya itu berperan dalam isi sel. Akhirnya, seiring dengan perkembangan mikroskopi, maka ditemukanlah teknik lokalisasi sitokimia, sehingga kemudian setelah dilakukan teknik lokalisasi sitokimia, gambarnya bisa dilihat dengan TEM, Transmission Electron Microscope. Nah, ini gambar lisosom yang berada di sekitar mitokondria dan sudah dilokalisasi secara sitokimia sehingga terlihat. Karakteristik lisosom, lisosom adalah salah satu organel dalam sistem endomembran yang berisi enzim hidrolitik atau digestif. Jadi dia mampu mendegradasi makromolekul, misalnya lipid, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Ukuran dan bentuk dari lisosom ini bisa bervariasi, kira-kira diameternya 5 mikrometer. Kemudian dia dibungkus oleh membran yang tunggal, terglikolisasi dengan tinggi, dengan coating karbohidrat yang kuat. Kemudian pompa proton pada membran bersifat ATP dependent, jadi tergantung pada keberadaan ATP, sehingga akan menjaga suasana asam di dalam lumen lisosom tetap di antara 4-5 pH-nya. Ini penting karena akan digunakan untuk mengaktifkan enzim hidrolase asam. Kemudian komponennya adalah fosfatase, kemudian protease dan peptidase, nuklease, lipase, glukosidase, dan sulfatase. Bagaimana formasi dari lisosom? Enzim lisosomal disintesis oleh ribosom pada RE kasar, kemudian diproses dan dimodifikasi oleh RE dan aparatus Golgi ya, dengan sortasi protein di Trans-Golgi Network, kemudian dilakukan adisi atau penambahan manosa 6-fosfat. Enzim lisosomal dikemas dalam vesikel clathrin coated, kemudian dia akan menuju ke early endosome, kemudian vesikelnya terlepas, sehingga dia akan masuk ke dalam kompartemen early endosome. Setelah itu terjadi maturasi endosom menjadi late endosome. Bagaimana pembentukan lisosom yang baru? Lisosom yang baru terbentuk dengan aktivasi enzim lisosomal melalui pompa proton ATP dependent. Jadi pH-nya dibuat di antara 4-5 sehingga tercipta lisosom yang baru. Atau bisa juga dengan cara endosom mentransfer enzim lisosomal ke lumen lisosom yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian diferensiasi lisosom. Diferensiasi lisosom berdasarkan asal substansinya, kita bagi menjadi dua, yaitu substansi ekstraseluler dan substansi intraseluler. Jadi jika substansi yang akan dihancurkan itu berasal dari ekstraseluler, dari luar sel, maka disebut lisosom heterofagi. Sedangkan apabila yang akan dihancurkan itu berasal dari dalam sel, atau disebut sebagai substansi intraseluler, maka lisosomnya disebut sebagai lisosom autofagi. Kemudian proses seluler apa saja yang melibatkan enzim lisosomal? Yang pertama fagositosis, kemudian endositosis, dimediasi reseptor, kemudian autofagi, kemudian digesti ekstraseluler. Ini adalah endomembran sistem di endomembran system. Jadi sistem endomembran dari sel eukariotik itu terdiri atas RE, kompleks Golgi, endosom, lisosom, tapi tidak termasuk peroksisom. Ya. Kemudian berasosiasi dengan nuclear envelope, ya, nuclear envelope yang menutupi
inti sel, kemudian juga dengan membran plasma. Ini membran plasma. Kemudian apa saja sih proses seluler yang melibatkan lisosom? Tadi sudah disebutkan, yang pertama fagositosis, yang kedua endositosis, kemudian autofagi ya, kemudian juga eksositosis. Nah, yang pertama kita lihat dulu pada peristiwa fagositosis, kita bisa lihat bahwa ketika material dari luar sel masuk ke dalam sel, maka akan terbentuk fagositik vakuola. Fagositik vakuola ini kemudian akan berfusi dengan early endosome, membentuk late endosome. Kemudian terjadilah proses digestinya, sehingga setelah proses digesti terjadi pelepasan nutrien ke dalam sel, ya, pelepasan nutrien ke dalam sel. Kemudian residual bodinya dikeluarkan dari dalam sel. Yang kedua, kita lihat peristiwa endositosis. Endositosis ini diperantarai oleh ini klatrin ya. Jadi diperantarai oleh reseptor. Kemudian terbentuklah endositik vesicle endositik. Kemudian vesicle endositik ini setelah berfusi dengan vesicle yang berisi asam hidrolase akan menjadi early endosome. Early endosome akan masak menjadi late endosome, ya, late endosome. Kemudian menjadi lisosom ya. Setelah menjadi lisosom maka dia akan merilis nutriennya juga, akan mengeluarkan nutriennya ke dalam sel. Kemudian sisanya residual bodinya akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian kita lihat autophagic vacuole, dia terbentuk di sekitar mitokondria. Ini autophagic vacuole, dia terbentuk di sekitar mitokondria. Artinya mitokondrianya sudah tidak berfungsi lagi, akan didigesti. Kemudian terbentuklah late endosome ya. Kemudian terbentuk dengan fusi dengan lisosom yang sudah ada, dia juga membentuk lisosom. Setelah membentuk lisosom, maka nutriennya dirilis dari dalam lisosom. Setelah proses digesti ya ke dalam sel, residual bodinya juga dikeluarkan. Kemudian lisosom yang berisi enzim-enzim ini juga suatu saat diperlukan di luar sel, sehingga dia akan ditransportasikan keluar sel melalui peristiwa eksositosis. Sehingga di luar sel akan mengeluarkan asam hidrolase ke cairan ekstraseluler. Kemudian fagositosis dan endositosis yang dimediasi oleh reseptor itu berfungsi untuk pertahanan dan nutrisi seluler. Ini penjelasan dari gambar yang tadi, ya. Kemudian residual body. Kita tadi ada lihat residual body. Ini residual body. Residual body itu adalah material yang tidak dapat dicerna atau indigestible. Sehingga ada beberapa prosedur ya yang berbeda pada setiap spesies. Misalnya pada protozoa, residual bodinya akan dikeluarkan melalui peristiwa eksositosis. Pada vertebrata sebenarnya dia akan tertinggal di sitoplasma. Dia dikeluarkan dari sel, dia dikeluarkan gitu ya. Dia dikeluarkan dari lisosom ya. Dia dilepaskan dari lisosom. Kemudian dia tetap ada di dalam sitoplasma. Nah, maka semakin banyak residual body di dalam sel, maka sel-sel vertebrata itu akan bertambah tua. Jadi dia pengaruhnya pada aging. Kemudian pada leukosit, neutrofil ya. Ada yang masih ingat neutrofil? Ya, neutrofil itu adalah leukosit yang granulosit, salah satu dari leukosit granulosit. Neutrofil akan berkomunikasi dengan makrofag. Kemudian residual bodinya akan ditransfer ke sistem imun, sehingga akan terjadi pengenalan antigen oleh limfosit B dan limfosit T. Kemudian ini proses autofagi. Jadi ini mitokondria
yang kemudian sedang dalam proses pencernaan gitu ya. Kemudian setelah selesai tercerna, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah autophagic vacuoles. Jadi ada sisa-sisa mitokondria di dalam vakuola-vakuola ini. Autofagi itu penting karena dia adalah sistem daur ulang biologis. Jadi misalnya mitokondria atau organel-organel yang lain yang sudah rusak, itu tidak serta-merta dibuang, tetapi dicerna ulang sehingga lipidnya, misalnya makromolekulnya masih bisa digunakan oleh sel untuk didaur ulang, untuk digunakan kembali dalam metabolisme sel. Makanya disebut sebagai sistem daur ulang biologis. Kemudian tujuan utamanya tadi adalah memecah struktur dan komponen seluler yang telah rusak. Ini misalnya contohnya di sini mitokondria. Kemudian digesti organel lama atau struktur seluler ya. Ada dua tipe, misalnya makrofagi. Makrofagi itu kalau organel dibungkus oleh membran ganda yang disintesis oleh ER seperti ini. Jadi ER retikulum endoplasma yang halus membuat membran ya. Kemudian membran ini digunakan untuk menutupi bagian yang akan dihancurkan atau organel yang akan dihancurkan. Jadi terciptalah vakuola atau autofagi atau autofagosom. Kemudian yang kedua adalah mikrofagi. Nah, mikrofagi ini adalah vakuola autofagi yang terbentuk dari fosfolipid bilayer tunggal. Jadi dia dari fosfolipid bilayer tunggal. Jadi di membran plasma itu kan, membran plasma terdiri dari membran fosfolipid bilayer. Nah, karena dia tunggal, maka diambil selapis saja yang merupakan bagian yang bawah atau yang di sebelah dalam sel. Kemudian digesti ekstraseluler. Tadi ada gambar di sini ya. Ini eksositosis ya. Jadi untuk digesti ekstraseluler, jadi lisosom akan mensekresikan enzimnya keluar sel secara eksositosis. Oke. Contohnya yang pertama adalah pada sperma. Jadi sperma ini kan memiliki enzim akrosomal. Ini di sini di akrosomnya ada enzim. Untuk apa? Untuk mempenetrasi ovum. Jadi dia kan harus memasukkan inti selnya ke dalam ovum ya. Maka kalau Anda ingat, ovum itu punya lapisan namanya corona radiata. Oositnya, sel telurnya di dalam. Jadi corona radiatanya itu nanti akan ditembus oleh enzim, dihancurkan oleh enzim di dalam makrosom ini. Kemudian pada rheumatoid arthritis, jadi leukosit mensekresikan enzim lisosomal. Ini menyebabkan suatu keadaan autoimun. Rheumatoid arthritis, jadi ada bone erosion. Ini ya. Jadi tulangnya menjadi tererosi, tidak normal lagi. Anda bisa lihat bedanya. Kemudian swollen inflamed synovial membrane. Ya, ini membran yang mengalami swollen, yang ini tidak swollen atau tidak bengkak, yang ini bengkak, yang merah. Membrannya bengkak. Kemudian kalau kita lihat kartilagonya, tulangnya di sini tulang rawan ya. Ini tidak sama dengan, jadi ada retakan-retakan begitu. Kemudian joint space-nya akan tereduksi. Joint space-nya atau space ruang antara dua kartilago ini akan tereduksi. Karena terjadi swelling tadi atau pembengkakan. Kemudian penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelainan lisosom. Yang pertama adalah glikogenosis tipe 2. Apa itu glikogenosis tipe 2? Adalah ketidakmampuan lisosom
untuk menghasilkan enzim alfa-1,4-glikosidase, sehingga akan terjadi akumulasi glikogen di hepar, di jantung, dan di otot, sehingga nantinya bisa terjadi kematian di usia yang masih muda. Ini glikogenosis tipe 2, ya. Jadi disebut juga Pompe disease. Gejalanya adalah muscle weakness, lumpuhan, enlarged heart, jadi livernya membengkak, karena terjadi akumulasi lisosom, akumulasi glikogen di dalam lisosom karena enzim yang memecah glikogen itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah Hurler syndrome. Hurler syndrome itu adalah kondisi di mana dia tidak mampu menghasilkan enzim alfa L-iduronidase, sehingga terjadi degradasi glikosaminoglikan, sehingga akan terjadi akumulasi indigestible material yang tidak dikeluarkan dari sel. Ini ya, yang menyebabkan Hurler syndrome. Cirinya ini dari dua anak yang beda orang tuanya sudah jelas, jadi ada mata yang prominent, ya, prominent tampak lebih besar. Kemudian ini tulang hidung bagian atas menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian ini giginya mungkin tidak terlihat, biasanya giginya jarang gitu. Ada ruang antara gigi depan itu tidak rapat ya. Kemudian Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease itu adalah pola pewarisan gen resesif ya. Terjadi akumulasi glikolipid atau gangliosida pada jaringan saraf karena tidak diproduksi enzim beta-N heksosaminidase, sehingga akan terjadi penghilangan N-asetilgalaktosamin pada karbohidrat tidak terjadi. Jadi tidak terjadi penghilangan N-asetilgalaktosamin pada karbohidrat yang akan menyebabkan retardasi mental. Biasanya dimulai pada usia 6 bulan, ya, akan terjadi paralisis. Kemudian setelah itu bisa meninggal di usia 3 tahun. Nah, ada brain damage, katarak, jaundice ya, enlarged liver, kuning, jaundice itu kuning, kidney damage, ginjalnya terganggu. Kemudian jika dia diberikan susu, maka susunya yang tidak bisa dimetabolisme itu akan terus mengumpul gitu ya, build up, sehingga akan merusak livernya, matanya, kemudian ginjalnya dan otaknya. Kemudian selain lisosom juga ada peroksisom. Peroksisom ini bukan termasuk dalam endomembran ya, meskipun dia sama-sama dibungkus oleh membran tunggal. Nah, peroksisom bisa kita temukan pada semua sel eukariotik dengan terlihatnya ini ya, kristalin core spec. Kemudian pada sel mamalia bisa kita lihat adanya di organ hati dan organ ginjal. Kemudian di alga juga ada, di sel fotosintetik, juga di sel germinal pada tumbuhan. Peroksisom itu memiliki enzim katalase sehingga akan berguna dalam degradasi hidrogen peroksida H2O2. Kemudian selain memiliki enzim katalase, dia juga memiliki enzim oksidase, yaitu urat oksidase dan D-amino acid oksidase, sehingga akan terlibat dalam reaksi oksidatif untuk untuk menghasilkan hidrogen peroksida. Kemudian pada tumbuhan biasanya namanya glioksisom. Dia menyimpan karbon dan energi dalam bentuk lemak, nanti akan dimanfaatkan pada saat perkecambahan dan penuaan sel. Kemudian visualisasi peroksisom pertama kali juga dilakukan oleh Christian de Duve, sama seperti lisosom. Adanya urat oksidase, katalase, dan D-amino acid oksidase. Kemudian ukurannya kira-kira 0,2 sampai 2 mikron. Dinamakan mikrobody karena kecil ya. Kemudian lokalisasi stokimia dilakukan dengan cara pengecatan DAB, diaminobensidin, ya, pada jaringan yang diinkubasi pada
osmium tetraoksida. Akibatnya katalase akan mengoksidasi DAB, sehingga akan terjadi deposisi osmium, sehingga osmium yang terdeposisi di sini akan menunjukkan lokasi dari peroksisom. Yang pertama ya, metabolisme hidrogen peroksida. Jadi proses oksidasi dalam peroksisom atau detoksifikasi akan menghasilkan H2O2. Ya, RH2 plus O2 menjadi R plus H2O2. Kemudian aktivitas katalase dalam detoksifikasi 2H2O2 menjadi O2 dan 2H2O. Kemudian aktivitas katalase sebagai peroksidase yang melibatkan donor organik yaitu R-aksen H2, donornya ya, plus H2O2 menjadi R-aksen plus 2H2O. Kemudian katabolisme substansi khusus. Metabolisme senyawa xenobiotik seperti polipeptida, D-amino acid, alkana, senyawa karbon rantai pendek, ya. Kemudian pada fungi biasanya untuk enzim-enzim pendegradasi minyak. Kemudian detoksifikasi toksin. Detoksifikasi donor elektron oleh katalase, metanol, etanol, ya, asam format, formaldehid, nitrit, fenol. Detoksifikasi reaktif oksigen spesies oleh superoksida dismutase, katalase, peroksidase, hidrogen peroksida, ya, anion superoksida, hidroksila radikal, konjugat peroksida organik. Kemudian elektronnya menjadi reaktif sehingga terjadi stres oksidatif sehingga terjadi kerusakan sel. Kemudian metabolisme senyawa yang mengandung N melibatkan enzim urat oksidase atau urikase yang memetabolisme urat, urin hasil metabolisme asam nukleat dan protein, urat menjadi alantoin, kemudian diekspresikan dalam bentuk urea, akan melibatkan enzim aminotransferase sehingga terjadi biosintesis dan degradasi asam amino. Sehingga ada aminasi, ada deaminasi. Ini urat plus O2 menjadi alantoin dan H2O2. Ya. Amino acid plus alpha keto acid. Ya, ini alpha keto acid, amino acid. Merupakan reaksi kesetimbangan. Kemudian oksidasi asam lemak, peroksisom pada animalia yang melibatkan mitokondria, ya. Kemudian pada plante dan pada fungi, reaksi oksidasi asam lemak menjadi beta oksidasi, kemudian asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs atau TCA, sehingga menjadi sumber energi seluler. Nah, peroksisom itu mendegradasi asam lemak rantai panjang dan sangat panjang. Selain itu juga degradasi asam lemak bercabang sebelum kemudian masuk ke mitokondria untuk metabolisme yang lebih lanjut. Nah, kelainan apa saja yang terjadi pada peroksisom? Yang pertama adalah X-linked adrenoleukodystrophy. Apa itu? Kelainan ini adalah terjadi karena kerusakan protein transport pada membran sel yang terlibat dalam beta oksidasi. Sehingga terjadilah akumulasi senyawa asam lemak rantai panjang yang bersifat toksik. Nah, hal ini nantinya akan menghancurkan selubung mielin pada neuron. Ya, sehingga dia akan merusak material yang berwarna putih gitu ya, material putih pada otak. Sehingga di sini juga akan mengalami kerusakan. Adrenal glandula pada ginjal juga akan rusak. Kemudian bagaimana biogenesis peroksisom? Jadi di dalam suatu peroksisom itu ada enzim katalase yang aktif, ya. Kemudian dia menjadi lebih besar, ya kan? Ditambahkanlah ke dalamnya fosfolipid dan membran protein, ya. Ini membran protein. Masuk ke sini. Kemudian sitosolik ribosom yang berasal dari sitosol
juga masuk ya. Selain itu juga katalase polipeptida ya membantu proses ini. Kemudian masuknya melalui suatu celah yang namanya peroksin, masuknya sitosolik ribosom ini. Kemudian selain itu juga Him akan ditambahkan ke dalam membran protein, ya. Kemudian setelah terbentuk, ini ada 2 ya sekarang, maka dia membelah menjadi 2, yang isinya sama persis, yaitu peroksisom dan aktif katalase. Kemudian ini adalah vesikel dari retikulum endoplasma, juga masuk ke sini. Ditambahkan ke sini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di lain kesempatan.